Shalom jemaat Tuhan dikasihi sekalian. Apa kabar semua? Selamat pagi. Semoga saudara semua sehat dan masih kuat mengasihi Yesus. Amin. Ya, saya berharap kita semua masih lagi dalam 21 hari berdoa dan berpuasa, masih lagi bersemangat. Jangan kita putus asa. Kalau mungkin ada yang terjadi 1-2 hari, kita start balik ya. Nah, sebab saya dapat merasakan adanya penerobosan yang kita semakin dekat kepada adanya breakthrough penerobosan ya. Dan boleh saya encourage kita, kalau boleh saya dah merasakan kita harus sambung lagi itu doa puasa, dan secara peribadi saya akan sambung sampai ke 40 hari berdoa dan berpuasa, dan saya jemput saudara semua join saya, ikut saya untuk sama-sama berdoa berpuasa kalau boleh. Sebab saya dapat merasakan ini momentum kita sudah ada di situ yang Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dan dalam negara kita, saudaraku. Dan sehinggalah kita betul-betul mengalami dan menerima itu breakthrough, jangan kita berhenti ya. So, kita sama-sama, I want to encourage you, teruskan kita berdoa dan berpuasa. Amin. Nah, pagi ini kita akan terus pengajian Injil Yohanes. Kalau kita ada Alkitab, boleh kita buka Alkitab kita sendirinya. Yohanes pasal 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang buta, orang non timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya dia sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan kerana ia tahu bahawa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, sejawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, kerana itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat 12, berkata tanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" 13, tapi orang itu baru sembuh, tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang Yahudi bahawa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, pagi ini saya mau kongsikan kepada kita satu khotbah yang bertajuk, "Maukah engkau sembuh?" Nah, saudaraku, ini satu soalan yang sangat pelik yang Yesus tanya sebenarnya bagi seorang yang telah sakit selama 30 tahun. Of course, bahkan dia mau sembuh kan? Cuba kita bayangkan kalau kita mungkin tidak sehat, mau pergi jumpa dokter di klinik, dan apabila doktor dia cek, dia ketahui bahawa kita adanya mungkin demam, tidak sehat. Kemudian dia tanya persoalan itu, "Maukah engkau sembuh?" Wow, coba pikirkan, itu soalan of course saya mau sembuh kan? Jadi kenapa Yesus tanya itu persoalan kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Of course Yesus tahu dia mau sembuh, dan orang itu memang dia mau sembuh. Saudaraku, Yesus tidak tanya soalan tanpa sebab. Tujuan utama dia mau tanya persoalan itu adalah kerana dia memang mendedahkan sesuatu isu di dalam hati orang itu sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang sakit itu bagaimana dia menjawab? Dia kata, "Nadai orang tolong saya masuk ke dalam air itu." Nah, kalau kita baca dengan betul-betul, tidak dia berkata, "Saya ada minta tolong untuk dari orang
tolong saya masuk dalam air. Dia tidak cakap begitu. Dia hanya cakap, tiada orang tolong saya. Maksudnya dia expect pak, dia expect orang akan tolong dia, dan kemudian kalau tiada orang tolong dia menyalahkan orang yang lain. Bukan saja begitu, dia bilang apa? Aku cuba masuk, tapi orang lain mendahului aku itu. Seperti dia kata, saya coba 38 tahun, gagal, tidak dapat apa-apa. Dan salah orang pula yang lain kan. Lihat tu sikap dia, hati itu. Dan dalam 38 tahun itu, dia mengharapkan penyembuhan dari kolam itu. Maksudnya pengharapan dia terletak pada apa yang kelihatan oleh mata. Cara manusia, cara sendiri, suatu rutin sebenarnya mungkin hari demi hari dia pergi sana. Seperti ramai Kristian yang minggu demi minggu kita pergi beribadah. Mungkin dalam situasi online sekarang PKP, kita online minggu ini di gereja ini, online ibadah minggu kemudian di gereja yang lain. Sebab kita mau mencari cari itu adanya berkat dan di situ di sana, dan tapi tidak dapat apa-apa, dan tahun demi tahun kita pergi ke KKR, konferensi sebagainya, tiada penerobosan. Kenapa? Sebab kita bukan pergi mencari Tuhan, kita pergi mencari manusia. Kita pergi mencari penyelesaian dari manusia, bukannya dari Tuhan. Sebenarnya orang itu tidak langsung dia minta tolong dari Tuhan, tapi dia hanya expect manusia yang akan tolong dia. Hei, saudaraku, maukah engkau sembuh? Do you want to get well? Kalau saudara kata, yes, saya mau sembuh, I want to get well. Ya, maukah engkau mengalami penerobosan? Maukah engkau mengalami kejayaan dalam kerjaya kamu? Maukah mengalami pemulihan bagi keluarga kamu? Maukah saudara mengalami kedamaian dalam keluarga dan hidup kamu? Maukah saudara adanya satu masa depan yang cerah, yang baik? Saudara, ada di antara kita yang saya difahamkan, kamu khawatir, risau, what is your future? Maukah kamu ada satu masa depan yang cerah, yang baik, yang garanti? Kalau kata, ya, seperti mana Yesus, dia bicara dengan orang itu, Yesus mau orang itu mengerti, bukannya dengan cara kamu, bukannya dengan cara manusia, bukan yang cara yang kamu selama 38 tahun coba, you try. Bukan. Yesus bilang, my way. Pakailah cara aku. Do it my way. Saudaraku, dalam kisah ini, apa yang paling penting bukanlah itu penyembuhan sebenarnya. Sebab adanya penyembuhan mukjizat yang lagi luar biasa daripada ini berlaku. Contohnya membangkitkan Lazarus yang mati. Itu lagi luar biasa kan. Tapi apa yang penting dalam kisah ini adalah itu secara spesifik khusus adanya perkara-perkara yang disebut yang sangat special, istimewa. Contohnya 38 tahun. Kenapa dia menyebut pasal 30 tahun secara khusus? Hari Sabat. Sengaja Yesus bilang kepada orang itu, angkatlah tilammu itu, sebab bagi orang Yahudi masa itu hari Sabat tidak boleh bekerja. Angkat tilam itu dianggap sebagai bekerja sebenarnya. Istri saya pernah lawat Israel tahun dahulu, dan dia bilang bahawa yang di Israel pada hari Sabat mereka tidak dibenarkan untuk tekan butang lift. Wow, sebab itu kerja. Oleh sebab itu, lift mereka akan berhenti setiap tingkat. Alright? So, and juga secara khusus, persoalannya Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Nah, itu yang menjadikan ini kisah begitu special, istimewa. Jadi, kalau saudara kata, ya pastor saya mau sembuh, saya mau ada penerobosan, saya mau breakthrough, saya mau mengalami kejayaan dan sebagainya. Nah, dua kunci untuk kita pagi ini. Yang pertama, kita harus bersabat di dalam Kristus. Bersabat di dalam Kristus. Nah, Jesus sebenarnya dia tahu itu larangan hari Sabat, tapi dia sengaja perintahkan itu orang angkat tilam itu. Nah, perkataan Sabat maksudnya adalah berehat, rest dalam bahasa Inggris. Nah, bagi orang Yahudi dalam pemikiran mereka, itu rehat adalah dari segi fizikal, semata-mata fizikal sahaja, sehingga itu butang lift pun tidak boleh tekankan. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah lebih daripada fizikal itu rehat,
Tapi jiwa kita, hati kita mesti rehat, mesti dalam kedamaian, ketenangan, rest, peace, secara menyeluruh dalam hidup kita. Jadi untuk ini terjadi, Yesus mesti adalah Tuhan atas hari Sabat. Seperti mana Yesus bilang di Matius 12 ayat 8, di mana Yesus dia adalah Tuhan hari Sabat. Jesus is the Lord of Sabbath. Sabat, berehat, itu bukannya semata-mata fizikal, tapi kita harus pastikan bahawa kita berehat di dalam Tuhan atas hari Sabat. Bukan saja berehat, tapi berehat di dalam Tuhan atas hari Sabat. Maksud dia, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan hari Sabat. Masuk ke dalam rencana dia, masuk ke dalam janji-janji firman dia, saudaraku. Dengan itu, apabila kita benar-benar bersabat di dalam Kristus, kita pasti akan mengalami rehat yang benar. Jiwa kita pasti akan dapat satu ketenangan, berehat, saudaraku. Di mana tidak lagi kita dikuasai oleh kekhawatiran hidup, tidak lagi dikuasai oleh ketakutan hidup. Seperti orang ini, dia dalam pergumulan 38 tahun, dia tidak dapat ada rehat yang benar sebenarnya. Jiwa dia tidak tenang, bergumul. Seperti ramai orang sebenarnya, kita mengamalkan hari Sabat, tetapi tidak mengejar Tuhan hari Sabat. Betul saudaraku kan? Betul kan? Ramai orang, mereka mengamalkan hari Sabat itu seperti satu ritus. Practice the Sabbath day, tapi mereka tidak mengejar. They don't pursue. Itu Tuhan atas Sabat. Dengan itu, pergi ibadah raya itu satu tugasan saja saudaraku. Satu rutin saja. Ya, kita mau Tuhan berkati kita, tapi kita nadai masa untuk mencari Tuhan. Halo? Apabila kita tidak terima berkat yang kita inginkan, Tuhan yang salah. Tuhan bagi kita adalah salah satu pilihan dalam hidup kita saja. Ada free lah Tuhan masuk. Tapi kita mau Tuhan yang mesti letak kita dalam senarai prioritas dia itu. Kan? Ramai orang begitu kan? Di mana apabila saya minta Tuhan sesuatu, saya mau dia, kita mau dia lekas jawab kita. Betul tidak? Dan saudaraku, wow, ini serious, right? When is it that God is all about me? Tuhan, semuanya adalah diri kita. Sebab itu saya mau kita lihat saudaraku. Kenapa 38 tahun? Apakah erti sebenarnya itu 38 tahun secara khusus itu ya? Di Bilangan 14, firman Tuhan berkata yang bangsa Israel sebenarnya mereka berada di satu tempat di nama Kadesh Barnea. Di situlah Musa perintahkan 12 pengintai pergi masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah janji, mengintai dan mereka kembali membawa berita yang baik. 2 saja berita yang baik, 10 mereka membawa berita yang buruk, dan sebab itu seluruh bangsa Israel mereka memberontak terhadap Tuhan, tidak mau pergi mengingkari Tuhan, tidak mau pergi ke tanah Kanaan untuk berhadapan dengan gergasi. Mereka jadi takut dan sebagainya. Mereka tidak mau masuk ke dalam janji dan berkat Tuhan yang telah Tuhan janjikan itu. Dan sebenarnya kalau mereka taat ikut perintah Tuhan itu, mereka sudah dapat masuk ke dalam sabat, rehat yang sempurna itu di tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan. Tapi mereka mau berkat yang senang. Tidak mau kerja, tidak mau berlawan dengan itu gergasi, dengan musuh di tanah Kanaan. Jadi akibatnya Tuhan hukum mereka di mana mereka diharamkan masuk ke dalam tanah janji itu, dan mereka berpusing-pusing di padang gurun selama 38 tahun. Itu generasi itu ya, melainkan Yosua dan Kaleb saja. Nah, kita tanya, pastor bukan 40 tahunkah? Kenapa 38 tahun? Nah, kalau kita lihat sebenarnya setelah mereka melintasi itu Laut Merah, mereka ada di kaki bukit, sampailah kaki bukit Gunung Sinai atau Sinai, alright? Gunung Sinai. Dan di situ mereka mula bergerak jalan kaki, lebih kurang 2 juta orang. Kalau kita bayangkan berapa lama mau travel itu ya, sampai di Kadesh Barnea. Itu tempat di Kadesh Barnea, di situ mereka memberontak di situ ya. Dan mulai dari waktu mereka memberontak,
Sehinggalah Tuhan mengharamkan mereka masuk ke dalam tanah janji, generasi itu, sampailah satu generasi yang baru dibangkitkan, yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb untuk masuk menaluki tanah janji. Nah, dalam jangka masa itu hanya lebih kurang 38 tahun, bukan 40 tahun. Sebab mereka ada mengambil masa dari Gunung Sinai itu sampai ke Kadesh Barnea, dan mereka bertapak di Kadesh Barnea juga lebih kurang 1 tahun lebih, sampai plus minus itu ya. So 38 tahun. Sebenarnya apa yang terjadi di Yohanes 5 adalah satu gambaran apa yang terjadi kepada bangsa Israel masa itu di bilangan 14, saudaraku. Seperti lelaki itu yang sakit. Selepas 38 tahun dia hidup di dalam dosa. Kesakitan dia itu, penyakit dia itu sebenarnya berpunca daripada dosa dia. Nah, bagaimana kita tahu? Sebab Yesus bilang di ayat 14, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, saudaraku. Maksudnya, penyakit yang dia ada itu sebenarnya berpunca daripada dosa dia, seperti bangsa Israel, saudaraku. Mereka dihukum 38 tahun berpusing-pusing di padang gurun itu karena dosa mereka itu, saudaraku. Jadi Yesus telah datang masa itu kepada itu lelaki yang sakit 38 tahun itu, yang telah memberi dia rehat yang sempurna, saudaraku. Sabat yang sempurna. Tapi orang-orang Yahudi masa itu masih lagi buta, mereka tidak dapat melihat seperti moyang mereka di Kadesh Barnea, yang sepatutnya Kadesh Barnea adalah satu tempat penobrosan, satu tempat breakthrough bagi mereka kalau mereka taat kepada Tuhan, terus mereka masuk ke dalam sabat di tanah janji itu. Tapi mereka terlepas itu peluang. Nah, saya mau kita lihat, saya mau ajar kita sedikit dari firman Tuhan ini, Keluaran 20. Kita lihat latar belakang itu, kamu akan dapat tangkap kenapa Yohanes 5 ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi kepada bangsa Israel. Di Keluaran 20, di kaki Gunung Sinai masa itu, selepas mereka melintasi Laut Merah, disitulah Tuhan memberi bangsa Israel itu 10 hukum-hukum. Kita boleh baca sendiri. Nah, pada awal minggu ini, masa saya buat persiapan untuk khotbah pagi ini, ada seorang leader kami, dia message saya, ada kongsikan pasal banyak cabaran yang dia hadapi masa PKP ini, dan dia juga ada kecewa sikit kerana banyak hal yang telah berlaku itu yang menjejaskan banyaknya perkara dalam hidup dia, sangat stres dan sebagainya. Dan sebab gereja kami SRB Live telah mendorongkan jemaat untuk membaca Injil Yohanes, dan apa yang dia dapati bahawa di Injil Yohanes juga ada cerita tentang Musa. Jadi dia bilang mungkin saya boleh baca juga Keluaran, sebab Keluaran ada berkenaan dengan Musa. Jadi dengan inisiatif sendiri, seperti Tuhan yang bicara dengan dia baca Keluaran. Dan sambil dia baca sampailah ayat pasal 20, ayat yang ke-20, di mana itulah ayat yang telah memberi dia pencerahan begitu jelas sekali, seperti Tuhan berbicara dengan dia, bersabda kepada dia, inilah sebabnya kamu mengalami segala kesusahan yang kamu mengalami sekarang. Keluaran 20. Nah, saya membaca itu ayat kepada kita, perhatikan 20. Boleh saya ulang, 20. Firman Tuhan berkata, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba atau menguji kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Maksudnya supaya kita takut akan Tuhan, mereka takut akan Tuhan, agar kamu jangan berbuat dosa. Tuhan mau mereka takut akan Dia agar mereka tidak berbuat dosa. Itu satu cobaan, satu ujian, saudaraku. Kalau kita baca betul, 2020 is a test, satu ujian, saudaraku. Apa yang sedang berlaku dalam hidup kita ini, lihatlah satu ujian. Untuk apa? Supaya kita akan takut akan Tuhan dan jangan berbuat dosa, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan firman Tuhan, terus selepas ayat 20 itu, di ayat ke-23, Tuhan memberi mereka satu perintah yang pertama di situ. Dia kata, jangan kamu buat itu berhala.
Di samping Allah perak, emas dan juga untuk mereka. So, satu perintah, jangan menyembah berhala, jangan membuat patung berhala. Nah, persoalannya adakah mereka lulus atau gagal ujian itu, saudaraku? Selepas fasa 20, terus di fasa 21 sampailah fasa 31, Tuhan memberi kepada Musa hukum-hukum Taurat. Kita boleh baca sendiri. Tapi di tengah-tengah itu di fasa 24, Tuhan panggil Musa naik ke Gunung Sinai. Di atas 40 hari, 40 malam. Di mana Tuhan terus memberi dia hukum-hukum Taurat. Dan ini sebelum mereka pergi ke Kadesh Barnea, ya. Nah, bangsa Israel pula, suruh bangsa Israel menunggu di kaki gunung. Dan sampailah apabila di fasa 31 Keluaran, sebelum datangnya fasa 32, kata-kata terakhir hukum yang diberikan kepada Musa yang terakhir itu, katakanlah kepada orang Israel, sesungguhnya hendaklah kamu pelihara apa itu? Hari-hari Sabatku. Sesungguhnya kita harus pelihara hari-hari Sabat Tuhan. Maksudnya kita harus berehat. Ini janji firman Tuhan terakhir ini, we must have Sabbath. Now, serta mata di Keluaran 32, saudaraku, wow, kita lihat apa yang terjadi. Mereka terus gagal. Mereka gagal, mereka tidak terima dan mendengar firman Tuhan. Mereka gagal dan mereka mula membangunkan atau membuat patung-patung itu, berhala itu, yang emas itu. Langsung mereka tidak takut Tuhan. Dan oleh itu mereka berbuat dosa. Saya ingat 2020, kita takut akan Tuhan supaya tidak berbuat dosa. Sebab mereka tidak takut akan Tuhan, mereka berbuat dosa. Seperti itu lelaki yang Yesus sembuhkan itu, sebab dalam 38 tahun itu, mata dia tertuju kepada manusia, kepada cara manusia, bukan kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kenapa bangsa Israel gagal? Kita lihat ayat ke-19 ayat sebelum itu. Apa yang terjadi? Mereka berdiri jauh-jauh, tidak dekat di mana hadirat Tuhan, jauh daripada hadirat Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. So, maksudnya apa yang mereka mau? Mereka mau Musa, seorang manusia, bicara dengan mereka. Tidak mau, mereka mau dengar dari Tuhan secara pribadi, personal. Nah, mungkin kau bilang, pasal sebab Tuhan itu kudus, tidak bagus, tidak boleh mereka sembarangan mendengar dari Tuhan. Oh, tidak benar tu. Kalau kalian perhatikan, masa Musa dia pergi ke kemah pertemuan untuk berjumpa dengan Tuhan face to face. Firman Tuhan berkata, Yosua, anak rohani dia ikut bersama. Dan setelah Musa habis berbicara dengan Tuhan, dia kembali ke camp dia. Firman Tuhan cakap, Yosua dia tidak mau pergi daripada itu kemah pertemuan sebab dia masih mau lagi, sangat menghauskan lagi hadirat Tuhan, saudaraku. Jadi bukannya untuk Yosua special saja, untuk seluruh bangsa Israel, tapi mereka punya kerinduan, keinginan, bukannya mau berada dalam hadirat Tuhan. Mereka, nampakkan mereka berjauh daripada Tuhan. Dan mereka hanya mau mendengar dari manusia, bukannya dari Tuhan sendiri. Kalau kita perhatikan, mereka langsung macam tidak ada kehausan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Oleh itu, Musa masih lagi, dia lama di atas bukit, 40 hari kan. Mereka tidak patience, tak sabar sudah. Dan terus mereka suruh Harun untuk buat mereka itu patung berhala. Mereka gagal. Gagal ujian itu. Saudaraku, waktu PKP ini kita jarang berjumpa. Kalaulah iman kita bergantung kepada individu, pribadi, pastor, sebagainya, itu iman kita jarang berjumpa kan. Tapi, dan persoalannya, adakah dia menyebabkan kamu mula membuat berhala? Mendirikan patung berhala atau hal-hal berhala dalam hidup kita. Mungkin kata, tak ada apa pastor. Nah, bagaimana kita meluangkan masa kita? Facebook kita, Netflix kita, YouTube kita, IG kita, Korean drama kita, saudaraku. Mengejar
khotbah di situ dan di sana, tapi kalau nak baca firman Tuhan sendiri, tidak mau, tak ada masa mau berdoa, berbicara dengan Tuhan, tidak mau, tak ada masa mau mencari Tuhan secara pribadi, dengar dari Tuhan, tiada masa, tidak mau, hanya mau mendengar khotbah, mendengar cakap manusia sahaja semata-mata. Hei, itulah berhala, saudaraku. Itulah berhala, saudaraku. Jadi, adakah kita akan lulus atau gagal ujian ini, saudaraku? Di Kadesh Barnea masa itu adalah suatu ujian bagi orang Israel. Mereka gagal. Tuhan boleh sebenarnya terus memberi mereka tanah janji tahu. Tidak perlu mereka kerja, tidak perlu mereka pergi berlawan dengan itu musuh, gegasi di situ masa itu mereka takut. Boleh Tuhan kasih mereka begitu saja. Tapi saudaraku, kenapa Tuhan mau mereka pergi berperang? Kenapa? Sebab saudaraku, itu adalah satu ujian. Ujian apa? Ujian ketaatan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ujian iman mereka, saudaraku. Ujian kemilikan, ownership mereka, saudaraku. Kalaulah Tuhan memberi mereka begitu saja masuk tanah janji, mana ada ownership? Betul tidak? Take for granted dalam bahasa Inggris. Menjadi malas, santai. Itulah sebabnya. Orang Israel, kita tahu apa yang dia cakap dengan Musa. Bilangan 14. Kita boleh baca sendiri ya. Mereka kata kepada Musa, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Lebih baik kami mati di padang gurun ini. Daripada menghadapi gergasi di tanah Kanaan itu, tanah janji itu. Faham gak saudara? Macam ni, macam familiar, macam pernah dengarkan. Apa maksud saya pernah dengar? Sebab ramai kita Kristen hari ini, kita lebih suka tetap di dalam keadaan kita itu, situasi kita itu, mindset, paradigma kita, sikap kita, tidak mau berubah, tidak mau progresif, tidak mau maju. Apa alasan? Alasannya inilah budaya kita, inilah cara saya sudah membesar di budaya saya, di dalam suku bangsa saya begini, memang saya begini. Nah, kemudian kita pula heran, kenapa pula kita tidak percaya? Salahkan Tuhan pula nanti kenapa kita tidak percaya. Bukan salah Tuhan, salah kita sendiri, kita cari alasan. Lebih baik kami mati di padang gurun ini, mati di Mesir, tak apa pergi berlawan dengan generasi ini. Saudaraku, kita cari alasan, pandai kita cari alasan. Kenapa kita selalu yang terakhir? Kenapa suku bangsa kita yang terkecil, yang terakhir, saudaraku? Kenapa kita selalu perlukan tongkat? Sebab kalau orang tidak jadi tongkat, kita tidak boleh berdiri sendiri, saudaraku. Kenapa kita tidak mengalami penerobosan dalam hidup kita, saudaraku? Sebab seperti bangsa Israel. Akibatnya berpusing-pusing di padang gurun. Mungkin di dalam tempat kita, asal kita, kampung kita, keluarga kita, gereja kita, saudaraku, suku bangsa kita, saudaraku. Mungkin selama 38 tahun, mungkin yang lebih lama daripada selama ini, tidak mengalami penerobosan, no breakthroughs. Why? Kenapa? Sebab tidak mau berubah. Sebab hanya melihat, tiada orang tolong saya ni, beri. Saudaraku, berubah itu memang susah. Change is difficult. Yes, banyak usaha, betul. Seperti menghadapi gegasi kalau mau berubah, saudaraku. You see? Sebab itu ramai yang tidak mau berubah. Saudaraku, Tuhan tidak pernah cakap yang introvert lah, yang extrovert lah yang pergi lawan dengan gegasi. Yang introvert boleh tinggal. No, tidak pernah. Tuhan utus, perintahkan seluruh bangsa Israel pergi, maju. Tapi ramai yang cari alasan. Saya ini introvert lah, pastor. No. Kita pandai cari alasan. Saya bersyukur ada di antara kita yang sudah bertindak. Tidak lagi cari alasan. Selepas saya share last week, minggu lepas, berkenaan dengan cara kita memberi kepada Tuhan sebagai satu worship. Ada yang kata alasan pada awalnya mereka tidak dapat buat transfer, online transfer, tidak pandai buat online transfer. Ada ramai Kristian begitu. Kita memberi kepada, kalau kita ada hati nak memberi Tuhan, kita ada usaha, kita boleh buat ATM transfer. Dan minggu lepas mula ada di antara kita, kalangan kita yang sudah mula buat ATM transfer. Thank you, well done, sangat bagus. Itu kita harus berubah, yes. Jadi Yesus bertanya kepada kita,
Seperti mana dia tanya kepada lelaki itu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah menjadi lebih baik? Maukah engkau mengalami penerobosan? Maukah engkau mengalami sabat yang benar, saudaraku? Mau tidak? Kalau mau, jawab di chat box itu. Kata, ya, saya mau. Ya, pastor, saya mau. Ya, katakan, ya, saya mau. Apa respon dia? Yesus bilang, angkat tilammu dan berjalanlah. Angkat tilammu dan berjalanlah. Maksudnya apa? Kita harus mengubah pemikiran lama kita, saudaraku. Ubah pemikiran lama kita sebab pada masa itu mereka tidak boleh bekerja. Masa Sabat, angkat tilam itu bekerja. Tapi harus satu perubahan. Yesus bilang apa? Angkat tilam berjalan. Hei, kita harus berubah. Jangan kita kata, ini budaya saya, ini ada saya, ini begitulah, ini keluarga saya. No, bangsa Israel kalau kita lihat, masa mereka di Mesir sudah dibentukkan oleh budaya Mesir masa itu. Dan mereka membawa bersama mereka dari Mesir. Bawa apa? Mereka keluar dari Mesir. Tapi itu budaya mereka bawa bersama. Budaya santai, budaya macam sudah puas-puas, sudah complacent dalam bahasa Inggris. Sebab itu mereka tidak mau kerja. Sikit-sikit mereka komplain bersungut. Angkatlah tilammu dan berjalan, saudaraku. Yesus tidak bilang kepada itu orang sakit, sembuhlah. Boleh bahkan Yesus kalau dia nak sembuh dia saja, dia kata, sembuhlah, cukup bah. Kenapa dia suruh dia angkat tilam? Boleh bah dia kata, bangun dan berjalanlah. Kenapa Yesus suruh dia angkat tilam? Ada sebab, kita cuba pikirkannya, kalau kamu nak suruh anak kamu itu sikat rambut dia, ya, sikat rambut dia. Kau tidak cakap, angkatlah sikat anak dan sikat rambut. Dia cakap begitu kan? Terus kau cakap, sikat rambut. Ataupun kamu nak suruh dia makan. Okey, makai. Kuman. Itu cakap. Tidak kau kata, ambillah sudu dan kuman. Tidak cakap begitu. Ambil sudu dan makai. Tidak cakap kan? Begitu kan? So, pelik bahkan kalau cakap begitu. Tapi kenapa Yesus bilang, angkat tilam kamu dan berjalan? Apa sebabnya? Sebab Tuhan mau dia juga keluar daripada itu, pemikiran paradigma lama itu. Sebab saudaraku, penyakit atau belenggu yang paling dahsyat dalam hidup kita bukannya dari segi fizikal, tapi dari segi mental. Mentalitas kita, mindset kita. Ya, kemiskinan itu bukan mula dari poket kita, tapi mula dari paradigma kita. Lelaki itu sebenarnya dia tahu mengangkat tikar pada hari Sabat itu adalah haram, sesuatu yang bahaya. Kalau dia buat begitu, pasti dia kenal, saudaraku. Tapi dia tidak bagi alasan. Masa itu tidak lagi dia bagi alasan. Sebab dia sudah percaya tidak lagi bagi alasan. Mungkin dia kata, mustahil, macam mana saya belum lagi, saya sakit, macam mana saya mau angkat tilam itu, saudaraku. Mungkin bahkan, mustahil. Seperti kamu suruh, contoh kamu sudah panggang itu babi, kamu kasih itu nenek yang tak ada gigi, makan, nek, makan. Mustahil kan? Mustahil. Hei, jangan kita cari alasan. Ubah itu pemikiran lama kita. Bukan saja itu ubah pemikiran lama, tapi ubah cara norma kita, cara biasa-biasa, break out of our ordinary dalam bahasa Inggris. Sebab kenapa? Biasanya kita pikir Sabat, apa yang kita buat pada hari Sabat, hari ibadah raya? Kita pikir ibadah raya, muzik, ibadah raya mesti berbina atau berbana, khotbah dan sebagainya. Ritus ini, ritus itu, ada program seperti itu. Hey, Sabat yang benar lebih daripada semua itu. Kita boleh pergi ke gereja atau online ada gereja, gedung kita boleh buat semua muzik itu, menyanyi, bena, khotbah dan sebagainya, saudaraku. Tapi itu bukannya Sabat sehinggalah kita bersabat di dalam Kristus, saudaraku. Yesus hari itu dia memperkenalkan kepada mereka suatu norma yang baru, a new norm, di mana Sabat bukan lagi mengenai hari tetapi mengenai Tuhan. Sabbath is no longer about the day but is about the Lord. Tidak lagi pasal itu hari tapi pasal Tuhan, saudaraku. Di mana Sabat mesti di dalam Tuhan atas Sabat. Sabbath in the Lord of the Sabbath. Kalau kita bersabat tapi tidak dalam Kristus, Sabat kita itu tidak ada maknanya, saudaraku. Sebab kita selalu pikirnya Sabat semata-mata kita berhenti kerja dan beribadah. Tapi tidak bagi Tuhan. Bersabat adalah berehat, jiwa kita berehat di dalam Tuhan.
Ramai orang bilang mereka berehat secara fizikal sebab mereka letih kerja, mungkin ada yang letih melani, sehingga mereka mau saya panggil dia shut down semua. Saya tidak mau cakap dengan orang, tidak mau berkomunikasi, tidak mau responi, tidak mau cakap dengan ini isu dia. Kau bilang itu adalah cara kau berehat. Salah tu saudaraku, salah. Sebab kau boleh berehat tidur, you bangun, you masih lagi stres, masih lagi banyak kekhawatiran, masih lagi berbeban. Why? Kenapa? Sebab fizikal kau rehat, tapi jiwa kamu tidak berehat. Sebab keletihan, kelesuhan yang benar itu terjadi adalah dalam jiwa kita. Sebab itu Yesus bilang di Matius 11, apa Yesus cakap? Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu dan jiwamu. Apa yang akan mendapat ketenangan? Dia cakap, jiwamu yang akan mendapat ketenangan. You will find rest for your soul, not rest for your physical body. Bukannya physical yang dia fokus, tapi kita punya jiwa akan mendapat ketenangan, saudaraku. Apabila kita bersabat di dalam Kristus, maksudnya kita mengejar Kristus. Kita buat perubahan dalam hidup kita, berubah keluar daripada alasan-alasan yang kita buat itu untuk mengejar Kristus, mengejar kehendak dan rencana Dia, saudaraku. Seperti mana bagi saya secara pribadi, saya mau kongsikan di sini. Sebenarnya saya pun harus belajar. Saya mengangkat tikar saya sendiri, saudaraku. Mengakar itu tilam saya sendiri. Sebenarnya saya datang dari keluarga Cina yang sangat Cina. Bukan saja Cina, tapi Cina yang sangat Cina. Di mana saya punya family, bagi tahu saya itu BM, bahasa Malaysia itu BM, bahasa yang tidak berguna. Bahasa yang, kenapa mau belajar itu? Saya hanya pergi sekolah belajar BM itu karena untuk pass exam saja, itu saja. Tapi bukannya untuk apa-apa, tak ada tujuan. Dan saya membesar sebenarnya tidak suka. Sampailah seperti benci itu BM itu, bahasa itu. Itu latar belakang saya itu ya. Dan apa yang spesial peliknya, Tuhan kemudian dalam beberapa tahun ini bagi satu panggilan untuk melayani golongan yang berbahasa BM ya. Suku Borneo kita ini yang sebenarnya secara jujur saya jatuh cinta dengan bahasa itu terlebih dahulu. Saya sebenarnya jatuh cinta dengan suku bangsa itu terlebih dahulu. Setelah Tuhan memberi saya itu cinta, itu kasih terhadap itu bangsa, suku bangsa itu, mulalah saya harus mengangkat tikar saya sendiri. Tidak boleh saya cari alasan. Inilah ini latar belakang saya keluarga yang Cina, sangat Cina. Kenapa saya mau belajar ini? Tidak lagi. Seperti itu, banyak missionary pada zaman dulu dari negara-negara barat, mereka dipanggil terlebih dahulu datang ke sini. Dan mereka jatuh cinta dengan orang sini terlebih dahulu, baru mereka belajar itu bahasa, betul tidak? Sebenarnya jatuh cinta itu berisiko, ada risiko dia. Risiko dia apa? Kita boleh dikecewakan oleh mereka yang kamu kasihi, kan? Betul? Ya. Jadi kalau kamu tidak mau dilukai, janganlah kamu jatuh cinta, kan? Ya. Nah, kembali ke sini. Kita coba bayangkan, masa saya buat keputusan coba kalau saya kata tidak mau berubah, kenapa saya mau belajar ni BM? Buat apa ni susah? Mau belajar, mau melayani golongan ini dengan kenapa? Alasan senang. Sebenarnya alasan saya munasabah. Kan? Kalaulah saya tidak mengangkat tikar saya itu sendiri. Hari ini tidak saya pandai bercakap BM. Masih lagi saya belajar, bukannya perfect. Saya harap kamu faham BM saya ya. Kalau tidak, saya masih lagi tinggal di dalam tikar saya itu, tidak ada penerobosan sampai hari ini. Saudaraku, adanya satu golongan yang kita kenal, kamu kenal, saya kenal, di mana missionary berpuluhan tahun dahulu telah datang jauh-jauh dari negara barat, bawa pengorbanan untuk menjangkau suku bangsa kita ini, membawa Injil kepada kita, suku bangsa. Dan Tuhan sebenarnya kalau kita lihat sejarah Malaysia kita, sudah sekurang-kurangnya 2 kali memberi kebangunan rohani bagi golongan suku bangsa ini. Dan hari ini, saudaraku,
Peliknya, ramai lagi mereka itu masih mau tinggal di dalam pemikiran yang lama. Hidup yang lama. Alasannya, ini budaya kami. Ini kami memang begitu. Santai-santai. Relax, santai-santai. Budaya kami ini. Nah, kemudian pula mereka heran, kenapa suku bangsa mereka itu adalah di kalangan golongan yang miskin, golongan yang lemah, golongan yang terakhir, golongan yang tidak ramai yang mereka sukses berjaya. Kenapa? Kenapa? Sebab mereka terkongkong di dalam budaya mereka yang lama itu. Mereka kata, santai bah, ini kami bah, ini kami bah. Come on. Angkat tikar. Angkat tikar kita. Maukah engkau sembuh, saudaraku? Maukah engkau maju? Maukah engkau mengalami perubahan yang baik? Mengalami ketenangan, mengalami penerobosan dalam hidup kita, saudaraku? Mau mengalami sabat yang benar, saudara? Kalau iya, hey, angkat tikar kita. Amin. Amin. Saudaraku, jangan jadi seperti itu bangsa Israel. Berpusing-pusing. Ada yang mereka tiada mengalami breakthrough dalam hidup kita. Berpusing-pusing di gurun kita. Jangan jadi begitu. Hari ini, Tuhan mau memberi kita kesembuhan dan penerobosan. Maukah? Jadi yang kedua, terakhir, kita harus berhenti berbuat dosa, mencari Tuhan, dan bersaksi. Ayat 14 berkata, Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Dia bilang kepada orang itu, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, saudaraku. Wow, punca dari dosa itu, seperti bangsa Israel yang berpusing-pusing di padang gurun 38 tahun itu. Apa punca dia? Punca dia adalah karena dosa mereka itu, saudaraku. Nah, apa yang lagi sedih lagi adalah bangsa Israel masa itu. Apabila Yosua dan Kaleb dan Musa menegur mereka yang memberontak itu, mengingkari perintah Tuhan itu, mereka masih pikir mereka itu betul tidak salah, dan sehingga mereka mau lontarkan batu terhadap itu Yosua, Musa dan juga Kaleb masa itu. Ada orang begitu. Benar. Sekarang saya bicara pun ada orang, kita dengar ini khotbah ini, kita bilang kita ditegur oleh firman Tuhan, tapi hati kita keras, tidak mau berubah. Masih lagi pikir kita ini betul, tidak salah. Mungkin ada orang bilang, pastor saya tidak berbuat dosa. Tidak, saya berbuat dosa. Kita pikirkan, adakah kita mengingkari firman Tuhan? Pikirkan betul-betul. Ya, secara jujur kita. Tepuk dada tanya sendiri. Adakah kita mengabaikan firman Tuhan? Adakah kita mengabaikan atau mengabaikan jemaat Tuhan, saudaraku? Menjadi self-centered, pentingkan diri, saudaraku. Ada tidak? Kalau ada, itu dosa, saudaraku. Dosa itu. Jadi hari ini, 2020, Tuhan sedang menguji kita. Adakah kita akan pas itu ujian? Atau kita akan gagal itu ujian? Apa yang firman Tuhan cakap? Agar kamu jangan berbuat dosa. Tuhan mau kita takut akan Dia. Dan apa sebabnya? Agar kita jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Bukan saja berhenti berdosa, tapi mestilah mencari Tuhan. Jadi Yesus bertemu dengan dia di mana? Itu lagi di bait Allah. Wow, luar biasa, saudaraku. Jesus found him in the temple, di dalam hadirat Tuhan. Bukannya di kolam, bukannya di tempat-tempat yang lain, enjoy party-party sendiri. Tapi di manakah Tuhan Yesus bertemu dengan dia? Di dalam bait Allah, di dalam hadirat Allah, saudaraku. Wow, luar biasa. Dia pergi mencari Tuhan. Bagaimana pula dengan saudara? Bagaimana pula dengan saya ini? Bagaimana dengan kita ini? Adakah kita akan pergi mencari Tuhan? Apabila Tuhan memberkati kita dengan satu breakthrough penerobosan, adakah kita pergi mencari Tuhan? Adapun kita akan lupakan Tuhan. Apabila Tuhan memberi kita sukses, memberi kita perkenaan, favor, ada kita akan mencari Tuhan, terus mencari Tuhan, terus melayani dia, ataupun kita mencari alasan, saudaraku. Di mana saudara sekarang ada? Saya bukan tanya persoalan lokasi fisikal kamu, saudaraku. Tapi maksud saya adalah kondisi spiritual kamu, saudaraku. Your spiritual condition, not your physical location. Di mana kamu ada sekarang, saudara? Katakan Tuhan hari ini dia masuk ke dalam rumah kamu, bilik kamu. Dia mencari kamu. Adakah dia menjumpai kamu di dalam hadirat Tuhan?
Atau sebenarnya hati kamu sudah hilang, tidak tahu pergi mana sudah, saudaraku. Tidakkah dapat kita melihat 2020, Tuhan sedang menguji kita. Tuhan sedang menguji kita. Amin. Bukan saja mencari Tuhan, tapi juga mesti bersaksi. Firman Tuhan berkati ayat 15. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Sebenarnya tidak perlu dia pergi cari orang Yahudi itu dan ceritakan pasal Yesus yang sembuhkan dia. Tidak perlu. Risiko tinggi sebab itu orang Yahudi memang mau dia menekan semua ini perbuatan ajaib Yesus ini sebab banyaknya orang ikut Yesus kalau semua ini terjadi kan. Jadi ini orang ini mengambil risiko ini pergi ceritakan kepada orang Yahudi. Nah, saudaraku, jikalau kamu berani bersaksi kepada orang-orang Yahudi ini, kamu akan berani bersaksi kepada sesiapa pun. Maksudnya orang ini, saya percaya dia sudah ada hati mau pergi bersaksi kepada orang yang lain, menjangkau orang yang lain, jiwa-jiwa yang lain, saudaraku. Nah, saya sangat terdorong oleh salah satu leader kami di SIB Live. Dia ada kongsikan dengan saya, di mana di situasi dia adanya masalah keluarga dia. Ya, dia pun tidak tahu macam mana mau menyelesaikan itu masalah dalam keluarga dia itu. Tapi tidak dia cari alasan di mana dia ada dalam keadaan kesusahan. Dia tidak mau pergi bersaksi. Keadaan susahan tidak mau pergi mau melayani. Tidak, saudaraku. Banyak orang cari alasan, tapi dia tidak mencari alasan. Terutamanya dalam masa PKP ini, asyik dia follow up, menjangkau seorang kawan dia yang sudah lama bertahun-tahun tidak pergi gereja. Tapi masa ini dia masih lagi menjangkau dia. Sehingga kawan dia itu mula mengikuti ibadah raya kita online ini. Mungkin kamu ada di sini. Termasuk anak-anak mereka juga. Anak dia juga. Ya, saudaraku, apa yang sama kongsikan di sini? Jangan kita melihat dalam situasi kita. Kita mula self-centered, pentingkan diri. Saya ada masalah lain. No. Hey, kalau betul-betul kamu bersahabat dalam Tuhan, kamu telah sembuh, telah mengalami penebusan dalam Tuhan, Tuhan telah memberkati kamu, jangan kau lupa Tuhan, pergi mencari Dia. Dan kalau kamu benar-benar mencari Tuhan, kamu pasti juga akan ada kerinduan untuk mencari jiwa-jiwa yang hilang, saudaraku. Amin. Jadi, maukah engkau sembuh? Seriously, maukah engkau menjadi lebih baik? Maukah engkau mengalami penebusan? Maukah engkau mengalami sabat yang benar, saudaraku? Mau? Jika saudara kata, yes, saya mau. Yes, angkatlah tikarmu. Angkatlah tikarmu, berhenti mencari alasan. Bersabat di dalam Kristus, saudaraku. Jangan kau takut atau mau bersantai lagi alasan, mau tinggal di dalam pemikiran yang lama kita dalam belenggu. Saya panggil dia alasan itu adalah satu belenggu sebenarnya, saudara. It's a bondage. Excuses is a bondage. Berhenti berbuat dosa, mencari Tuhan dan bersaksi, saudara, supaya kita akan pas ujian 2020 ini, saudaraku. Jangan kita gagal dan kembali hidup yang lama. Amin. Kalau kata, yes, Pastor, saya mengalami penerobosan. Pastor, yes, saya mau mengalami sabat yang benar, Pastor. Saya mau sembuh, saya mau breakthrough, saya mau semua ini, saudaraku. Yes, you say yes, Pastor. Mari kita tunduk kepala. Beri saya dorongkan saudara yang mau kata yes kepada Tuhan ini. Apa yang saya kongsikan pagi ini, letak tangan atas hatimu dan satu tangan diangkat kepada Tuhan di mana kamu berada sekarang. Saya mau berdoa untuk kita semua. Boleh saya dorongkan saudara berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Apakah isu yang saudara hadapi? Serahkan kepada Dia. Berserah kepada Dia, saudara. Minta Tuhan berkati kamu, memberi kamu satu penerobosan yang benar, bersabat di dalam Kristus, supaya kamu dapat ketenangan yang benar, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup, yang telah mengangkat iman kami pagi ini, Tuhan. Tuhan, benar Tuhan, kami mau sembuh. Kami mau mengalami penerobosan. Anak-anak-Mu yang telah meresponi pada saat ini, Tuhan, dengan tangan mereka atas hati mereka, Tuhan.
Mereka sungguh-sungguh mau mengalami penerobosan, kesembuhan, pemulihan bagi keluarga mereka, kerjayaan mereka, penerobosan, keuangan mereka Tuhan. Oh Tuhan, mereka benar-benar mau mendapat ketenangan, rehat di dalam Kristus Tuhan. Kau melihat kerinduan hati mereka. Apabila mereka kembali kepada-Mu Tuhan, berpaling daripada hidup mereka yang berdosa, yang salah itu, yang mengingkari firman-Mu Tuhan itu, mereka kembali kepada-Mu Tuhan, terimalah mereka Tuhan. Supaya selama 30 tahun yang kegersangan dalam padang gurun ini Tuhan sudah berlalu. Hari ini hari yang baru. Supaya mereka akan angkat tilan mereka dan mereka akan dapat maju ke depan. Dan saya mendoakan juga untuk keluarga mereka masing-masing yang memerlukan satu penerobosan. Tidak mereka patah hati, tapi terus mereka percaya bahwa sambil mereka mencari-Mu Tuhan, sambil mereka sungguh-sungguh mendekati-Mu Tuhan, sambil mereka masuk ke dalam hadirat-Mu, ke dalam perjanjian-Mu Tuhan, Engkau akan menuntun mereka setiap jalan mereka, sehingga mereka akan mengalami satu penerobosan dan mereka akan lulus ujian 2020 ini Tuhan. Dan saya percaya, haleluya, adanya satu kesaksian yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu
Haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas hadirat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah raya kami pagi ini, Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau telah berbicara dengan setiap kami secara pribadi. Engkau telah menjamah hati kami, Tuhan. Engkau telah mendengar seruan doa kami, Tuhan. Dan saya percaya Engkau sedang bekerja secara luar biasa, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan kami berserah kepada-Mu, Tuhan, seluruh hidup kami, Tuhan. Terus kami juga berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan untuk terus berpuasa dan berdoa dalam waktu ini, sehinggalah negara kami, Tuhan, mengalami penerobosan dalam isu krisis ini, Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami, keluarga kami, jemaat Tuhan dikasih sekalian. Saya ucapkan berkat dan I speak life kepada keluarga kamu, kerjaya kamu, kehidupan kamu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan, kami ucap syukur semua ini. Sungguh-sungguh kami berterima kasih. We love you, Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang semua kita kasihi. Semua percaya katakan, Amen. Terima kasih, thank you kerana menyertai ibadah raya kami pagi ini. Thank you so much. Saya berharap saudara semua ada diberkati, ada satu pertemuan secara peribadi dengan Tuhan. Dan saya berharap minggu ini ada satu pengalaman yang luar biasa juga dalam hidup kamu. And saya percaya Tuhan sentiasa menyertai saudara, ya. We will always pray for you, ya. Kalau ada bahan doa, ada keperluan doa, jangan segan, ya. Masuk ke dalam website kami sib.my/prayer. Okay, share with us your prayer, ya. Dan kalau boleh Sabtu depan, ya, jumpa di SMB Saturday Morning Breakfast Devotion kita pada jam 9 pagi dan seterusnya jam 11 pagi adanya Live Kids sekolah minggu kita, ya. Dan kalau tidak, sekurang-kurangnya ikutilah kami pada ibadah raya Ahad kami. God bless you. See you again. Tuhan memberkati semua dan kirimkan salam untuk family kamu, ya. God bless you. Bye.